Salam bagi kita semua, rekan-rekan yang ada di komunitas Power of Love ini. Dan Salam, pagi salam. hari ini kita akan eh, mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya ambil di dalam eh, perjanjian lama, di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-21, pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya memberikan tema jalan keluar atas dosa. Ya, mari kita lihat ayat ini. Bapak Ibu yang punya Alkitab juga mungkin bisa melihat di dalam bagian Alkitabnya. Ya, Bilangan pasal 21 ayat 4, saya bacakan ayat-ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita melihat sebuah kisah yang dicatat oleh Musa di dalam Perjanjian Lama. Kalau saya lihat di dalam Alkitab saya diberikan judul ular tembaga. Nah, dalam ayat yang kita sudah baca ini, dikatakan di dalam ayat yang keempat, kisah ini latar belakangnya itu adalah ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu dikatakan di dalam ayat yang keempat bahwa setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, ada satu masalah yang terjadi dengan bangsa Israel di mana catatan Alkitab mengatakan bahwa bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Apa maksudnya? Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka mengalami suatu kondisi di mana hati mereka, jiwa mereka mengalami masalah. Dan masalahnya itu di dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Artinya mereka melawan Tuhan dan melawan pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka. Karena hati mereka telah menjadi tawar, mereka menjadi patah semangat, melihat apa yang mereka alami, situasi yang mereka alami. Dan ayat yang kelima berkata bahwa mereka mulai mempertanyakan. Mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel mereka diperbudak di Mesir selama 350 tahun dan hidup mereka di sana sangat menderita. Mereka dipaksa untuk membangun kota-kota bagi Firaun dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka
untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Ada 10 tulah yang Tuhan buat kepada bangsa Mesir. Kemudian akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka melewati Laut Teberau, berjalan di atas tanah yang kering oleh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi setelah mereka berangkat dari sana, maka ada sesuatu yang terjadi. Dikatakan bahwa mereka itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kemudian mereka mulai melawan Allah, melawan Musa, mulai mempertanyakan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan mereka berpikir bahwa Tuhan merencanakan mereka untuk mati di padang gurun ini. Bahkan mereka mulai mengeluh, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka berkata bahwa sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa ini mengalami masalah dalam hati mereka. Mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai khawatir, mereka mulai patah semangat, dan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka melihat Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Nya dalam kehidupan mereka. Tetapi yang namanya manusia, ketika melihat mujizat, begitu kagum, begitu hormat, begitu memuliakan Tuhan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika mereka mengalami hal-hal yang sulit, mereka tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan. Mereka mulai melawan, ada pemberontakan, ada uh, perlawanan kepada Tuhan, kepada pemimpin. Bahkan mereka khawatir, mereka bersungut-sungut. Dan semua itu adalah dosa, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Ada ular tedung. Ular tedung adalah ular berbisa. Hidup di padang gurun Asia dan Afrika. Dan ular ini berbisa. Kalau ular ini memagut manusia, maka tidak beberapa waktu lamanya, karena bisa ular itu, maka manusia itu yang digigit dan dipagut oleh ular ini akan mati. Dan itulah yang terjadi. Ular-ular tedung itu mulai memagut bangsa Israel. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang dewasa. Dan catatan firman Tuhan mengatakan bahwa banyak dari antara orang Israel yang mati. Nah, kemudian melihat maut yang sedang terjadi, maut yang sedang menjalar dari satu orang ke orang yang lainnya. Akhirnya ayat yang ke-7, maka bangsa ini datang kepada Musa. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka telah memberontak. Mereka telah melawan Tuhan, melawan pemimpin mereka. Dan mereka memohon kepada Musa agar berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular tedung yang sedang berjalan dan memagut bangsa Israel itu. Mereka melihat ada kematian, mereka melihat keluarga mereka menderita, mereka melihat saudara-saudara mereka mati, dan itu mendorong mereka untuk datang, memohon pengampunan, mengakui kesalahan mereka. Nah, ayat yang ke-20, ayat yang ke-8, maka Tuhan berfirman kepada Musa, memberikan solusi terhadap apa yang sedang terjadi saat itu. Jalan keluarnya adalah Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang, dan jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Musa melakukan seperti yang Tuhan firmankan, dan dibuatlah ular tembaga, kemudian ditaruh di sebuah tiang yang tinggi, yang bisa dilihat dari segala penjuru perkemahan bangsa Israel, dan orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang mengalami kesakitan, bahkan orang-orang yang tidak lama lagi akan mati. Tetapi ketika mereka memandang kepada patung ular itu,
maka mereka tetap hidup. Dan kisah ini di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, itu dicatat oleh Yohanes. Kita melihat dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, berkata begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dikatakan firman Tuhan ini dalam percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus menyinggung hal ini dan mengatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, kita sudah memahami kisahnya karena tadi kita sudah baca bagaimana Musa membuat ular tembaga, menaruhnya di sebuah tiang yang tinggi, dan orang-orang yang sedang menderita maut, menderita kesakitan karena gigitan bisa ular itu, yang melihat tetap hidup, yang melihat tetap sembuh. Dan Yesus mengatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia ini berbicara menunjuk kepada Yesus. Yesus harus ditinggikan. Di mana Yesus ditinggikan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Di mana Yesus ditinggikan? Ya, kita tahu bersama bahwa Yesus ditinggikan ketika dia menderita di kayu salib, ketika dia terpaku di kayu salib, ketika dia berkorban di kayu salib. Apa yang dilakukannya? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib menjalani hukuman atas dosa kita. Ia bangkit dan dia naik ke sorga. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam kisah tentang Musa, bahwa barang siapa yang memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, maka dia tetap hidup. Dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa barang siapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Di awal saya mengatakan bahwa jalan keluar atas dosa. Apa jalan keluar atas dosa? Semua manusia telah berdosa. Sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pada saat itu semua manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kita semua manusia dikandung di dalam dosa. Kita diperanakan dalam dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sama seperti dosa itu telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, oleh kesalahan Adam dan Hawa, maka semua manusia telah berdosa. Maut itu telah menjalar. Nah, sama seperti bisa ular tedung yang mematikan. Kalau tidak ditolong, maka orang itu akan mati. Nah, demikian juga semua manusia yang lahir dari perempuan, dikandung di dalam dosa, diperanakan dalam dosa, maka mereka berdosa. Dan seperti bisa ular yang mematikan, kalau tidak ditolong, maka manusia itu akan mati. Manusia itu akan binasa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan merancang sebuah jalan, sama seperti dalam Perjanjian Lama yang kita sudah baca. Tuhan memberikan solusi kepada Musa, membuat ular tembaga, ditaruh di sebuah tiang. Barang siapa yang melihat, maka orang itu sembuh. Nah, demikian juga
Tuhan memberikan jalan keluar bagi semua manusia yang berdosa. Dan jalan keluar atas dosa hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan keluar lain. Manusia berusaha untuk bebas dari dosa. Di zaman sekarang kita melihat bagaimana cara manusia untuk lepas dari dosa. Bagaimana cara manusia untuk menang atas dosa. Tetapi tidak ada kelepasan dari dosa. Tidak ada kemenangan dari dosa. Kalau manusia itu tidak percaya kepada Yesus. Dan dosa ini sedang menjalar. Memagut satu orang. Memagut orang-orang lain. Kita melihat ada banyak orang sekarang ini. Ya mereka mengalami kematian. Perlahan namun pasti. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mati binasa. Tidak ada pengharapan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan terhadap kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dengan maut. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin ada keluarga, rekan, teman kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang berkuasa melawan maut itu. Nah, Tuhan memberikan solusi. Di tengah kematian, di tengah penderitaan, di tengah maut yang sedang merajalela. Tuhan memberikan solusi sama seperti Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang Israel yang dipagut oleh ular tedung. Membuat ular tembaga dan ditaruh di sebuah tiang. Barang siapa yang melihat, maka dia tetap hidup. Demikian juga, barang siapa yang percaya, dikatakan ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat bahwa jalan keluar atas dosa hanya satu, melalui solusi yang ditawarkan oleh Tuhan, bukan solusi yang ditawarkan oleh manusia. Kalau kita lihat dalam kisah Musa dan bangsa Israel, tidak ada solusi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada yang bisa mereka perbuat. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah penderitaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan caranya, manusia tidak bisa. Nah, cara Allah, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang sudah terinfeksi oleh dosa, oleh racun dosa itu, yaitu orang itu harus percaya kepada Kristus. Nah, puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah percaya kepada korban Kristus di kayu salib. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang lain yang saat ini juga sedang menderita? Mungkin dalam keberhasilan mereka, dalam kesuksesan mereka, dalam keberadaan mereka, mereka sedang bergumul dengan dosa. Mereka sedang bergumul dengan segala macam penderitaan. Akar segala penderitaan manusia itu adalah dosa. Dan mereka sedang bergumul. Dan harus ada orang yang memberitakan, harus ada orang yang bersaksi kepada mereka, harus ada orang yang menunjukkan jalan kepada mereka. Supaya mereka melihat, sama seperti Musa, barang siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, dia sembuh. Demikian juga, barang siapa yang percaya kepada Yesus, solusi yang ditawarkan Allah bagi dosa manusia adalah Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan barang siapa yang percaya, tidak binasa, menang atas dosa, menang atas maut, beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, misi utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa. Jadi solusi atas dosa, solusi jalan keluar atas dosa hanya satu, yaitu percaya kepada korban Kristus di kayu salib. Nah, puji Tuhan, kalau saya sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu juga sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita telah percaya kepada apa yang dilakukan Yesus. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada jaminan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang lain? Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang digigit, mereka yang sudah dipagut oleh bisa ular itu. Tidak peduli seberapa hebat orang itu, seberapa kaya, seberapa berhasil orang itu di dalam hidupnya. Tapi kalau dia belum melihat kepada korban Kristus itu, kalau dia belum percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus, maka penderitaan, kebinasaan pada akhirnya. Tetapi puji Tuhan, kita yang ada di persekutuan ini, kita telah percaya kepada korban Kristus di kayu salib. Nah, tanggung jawab kita, marilah kita pergi dan memberitakan bahwa ada jalan keluar dari dosa manusia, yaitu percaya, melihat. Kalau dalam perjanjian lama, melihat kepada ular tembaga itu hidup. Dalam perjanjian baru, percaya kepada Yesus, maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan. Mari kita pergi memberitakan kabar baik ini, bahwa ada solusi, bahwa ada jalan keluar atas dosa, dan solusinya itu adalah percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat meninggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, kemarin saya ke Padang, dan saya bertemu dengan seorang teman. Saya sudah lama tidak bertemu dengan teman ini. Waktu itu saya membeli alat tulis menulis, pena di sebuah toko ATK. Dan waktu saya mau keluar, istri dari teman saya ini mengatakan, oh itu Pak Melki ya. Akhirnya awalnya saya sudah mau pergi, tetapi saya hampiri teman saya ini, sudah lama tidak ketemu. Kemudian dia mulai cerita, ini itu, menceritakan masalahnya, pergumulannya. Dan dia katakan, tolong mampir di rumah. Karena bapak saya sakit. Dua tahun bapak saya sakit. Akhirnya, sebenarnya selesai pulang dari membeli alat tulis itu, saya harus kembali ke Solo. Tetapi saya ikuti permintaan dari teman saya ini. Akhirnya saya pergi ke rumahnya, kemudian masuk ke rumahnya. Akhirnya saya bertemu dengan bapaknya. Bapaknya itu sudah 2 tahun sakit, hampir meninggal, bahkan sudah menderita. Umurnya sudah di atas 80 tahun ya, kalau saya tidak salah. Dan dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa jalan. Kemudian agak susah juga bicara. Kemudian saya bercerita dengan bapak ini. Ternyata dia masih ingat saya, karena dulu waktu dia masih sehat, kami pernah jumpa. Nah, bapak ini sangat senang jika kami bercakap-cakap.
Dia masih bisa dengar ya, matanya masih bisa melihat, telinganya juga masih bisa mendengar. Kemudian saya sampaikan Injil, kabar baik secara sederhana kepada Bapak ini. Dan puji Tuhan Bapak ini mau percaya. Ya memang tidak ada kata terlambat untuk percaya. Sekalipun manusia itu mengalami saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya. Tapi di saat-saat terakhir dia mau percaya. Dan puji Tuhan Bapak ini mau percaya. Dia mau berdoa. Dia mau menerima Yesus. Ya memang kalau melihat sakit penderitaannya, ya memang sangat menderita Bapak ini. Tetapi ketika Injil disampaikan, Bapak ini sukacita, dan kemudian dia mau berdoa, bahkan dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan secara pribadi juga saya sangat bersyukur bisa meresponi uh, tuntunan Tuhan melalui teman saya, bisa datang mendoakan bapaknya, memberitakan kabar baik. Dan sebenarnya itulah yang harus menjadi kerinduan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Setiap hari kita harus berdoa agar Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik, Injil keselamatan di dalam Yesus. Dan dengan caranya Tuhan, Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu. Tapi tentunya hati kita harus penuh dengan belas kasihan. Karena orang-orang yang telah menerima kabar baik ini, orang yang telah menerima Yesus, kalau benar Yesus ada di dalam hati kita, tentu kita tidak bisa diam saja, kita tidak bisa berpangku tangan melihat orang-orang yang menderita. Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Bapa yang punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai tuayan itu. Karena itu saya mendorong pagi hari ini, bagi kita semua yang ada di ruangan Zoom ini, dalam persekutuan Power of Love ini, ada kekuatan di dalam kasih Tuhan. Ada kekuatan di dalam kasih Tuhan. Yesus telah berkorban, memberikan segala-galanya bagi kita. Tentunya tidak hanya berhenti di kita. Ada banyak orang-orang lain yang membutuhkan jalan keluar. Betapa berdosanya kita kalau kita sudah tahu jalan keluar dan kita tidak memberitahu jalan keluar itu kepada orang lain. Betapa berdosanya kita kalau kita sudah tahu obatnya dan kita tidak bisa memberitahu obat itu kepada orang-orang lain. Kita yang sudah menerima Yesus, marilah beritakanlah kabar baik. Mintalah kepada Tuhan hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya Dia menuntun kita hari ini. Sehingga ada jiwa-jiwa yang menderita karena dosa, yang menderita karena akibat-akibat dosa. Orang itu akhirnya mau percaya dan menyerahkan hidupnya. Akan ada sukacita di sorga, karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Dan saya bersyukur kemarin bisa memberitakan kabar baik kepada Bapak ini, yang sangat menderita, tapi puji Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, mungkin dalam saat-saat terakhir dalam hidupnya, yang mau menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan saya percaya, Roh Kudus bekerja di hatinya, dan saya percaya, seperti janji Tuhan, barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, dia beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, tetapi intinya adalah jalan keluar atas dosa, yaitu percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tanggung jawab kita, beritakan, saksikan kepada siapa saja. Karena begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kabar sukacita ini. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Surbakti. Puji Tuhan.